Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung, program studi pendidikan sejarah. Kami dari kelompok 1, mata kuliah sejarah maritim, akan mengambil judul materi yang akan kami bahas, yaitu tradisi dan aktivitas maritim yang ada di Nusantara. Kali ini, untuk mengawali materi yang akan kami bahas, yaitu saya akan membahas tentang terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Terdapat dua faktor, yaitu yang pertama, asal mula. Asal mula jaringan Nusantara ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, jalur-jalur perdagangan yang berkembang pada saat itu di wilayah Nusantara akibat adanya faktor kepentingan ekonomi pada saat itu. Masuk faktor yang kedua, yaitu pada masa perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia terdapat kekuatan besar, yaitu dari Cina dan India bagian barat daya pada abad ke-1 Masehi, sehingga mengakibatkan perdagangan pada Cina dan India melewati Selat Malaka. Kemudian masuk ke faktor berikutnya, yaitu pengaruh jalur perdagangan. Pengaruh jalur perdagangan ini terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu ramainya rute pelayaran mendorong bandar-bandar penting pada saat itu. Kemudian penduduk Malaka semakin maju. Nah, akibat hubungan dagang tersebut, terjadinya kontak hubungan antara Indonesia, Cina, dan India. Setelah itu, jaringan Laut Jawa hingga Kepulauan Maluku ikut serta juga dalam berinteraksi dengan ekonomi dunia. Kemudian yang terakhir yaitu munculnya kekuatan politik baru. Nah, setelah itu nanti materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya yaitu yang namanya sejarah maritim Nusantara, di mana sejarah mencatat bahwa pada masa praaksara, masyarakat Nusantara pada masa itu telah memiliki kemampuan berlayar dengan menggunakan perahu bercadik. Di mana perahu bercadik ini yang digunakan sebagai alat transportasi pada masa itu, yang digunakan sebagai untuk mengarungi lautan, di mana kemudian sejarah mencatat bahwa kemaritiman bangsa Indonesia terjadi sejak migrasi bahasa Australia hingga masa kegemilangan Majapahit. Kemudian semangat bahari menjadi kekuatan dan leluhur Nusantara telah berlayar ke segala lautan samudra, dimulai dari yang namanya mengandalkan bintang-bintang penunjuk arah. Nah, saya akan membahas tentang latar belakang maritim, di mana secara geografis wilayah Indonesia merupakan kawasan kepulauan yang menempatkan laut sebagai jembatan penghubung, bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai faktor pemersatu. Kemudian dengan demikian, penguasaan terhadap yang namanya laut itu suatu keharusan bagi penduduk yang menghuni pulau-pulau yang ada di Indonesia, di mana kondisi semacam ini membentuk mereka sebagai manusia yang akrab dengan kehidupan laut. Selain itu juga, pulau-pulau yang ada di Indonesia letaknya sangat strategis dalam konteks perdagangan laut internasional antara dunia barat dan dunia timur. Di sini saya Elisa dengan NPM 18141012. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tradisi atau kebudayaan maritim Nusantara. Nah, kebudayaan atau tradisi maritim di Nusantara sangatlah beragam, baik itu dari awal suku-suku seperti suku Bajo, Bugis, Mandar, dan Buton. Adapun dari kerajaan terkenal di Nusantara pada saat itu yang memiliki ciri-ciri khas masing-masing dari tradisi atau kebudayaan yang berupa upacara tradisional, pengobatan yang masih tradisional, cara penangkapan ikan pun juga di setiap daerah pun ataupun suku ini berbeda-beda.
Kemudian di sini pengetahuan kebaharian. Nah, sedikit data arkeologi maupun sejarah yang berhasil mengungkapkan tentang pembuatan perahu. Satu-satunya data arkeologi yang sedikit mengungkapkan teknologi pembangunan perahu adalah lukisan gua seperti yang ditemukan di Gua Niah atau Sarawak dan perahu Muna atau di daerah Sulawesi Tenggara. Nah, di situ dapat dilihat bagaimana bentuk perahu pada masa prasejarah yang pada masa itu dapat dikatakan masih sangat sederhana seperti halnya perahu pada masa